Oke, halo semua. Hari ini waktunya kita balapan di seri Austria, tepatnya di sirkuit Red Bull Ring. Nah sekarang ini merupakan kandang bagi KTM. Di klasemen Fitles masih unggul 32 poin dari Asep Surasep. Kemudian di 5 besar ada Marco Bezzecchi, Pecco dan juga Jorge Martin. Mampukah Jorge Martin meraih kemenangan di balapan bagi kandang timnya sendiri? Untuk cuaca di MotoGP Red Bull Ring nanti di sprint bakal berlangsung dengan cuaca hujan, tapi di main race bakal terang cuy. Ini aman banget buat kita. Kemudian di sesi kualifikasi Surasep cukup nyaman dengan Ducati Desmo Seri GP23. Ya meskipun kita nyaman dengan kondisi motor dan juga lintasan di sini, namun apa boleh buat, di sesi kualifikasi ke-1 ini kita ketik sama Pecco dan juga Fabio Quartararo sehingga mereka berdua yang lolos ke sesi kualifikasi kedua guys. Dan Asep terpaksa untuk start di urutan ke-13 dan juga dengan Jack Miller yang ada di belakang kita. Bahkan Marc Marquez pun akan start dari urutan ke-19. Urutan start nggak masalah karena hasil dari balapan bakal berbeda 100% dengan hasil dari sesi kualifikasi. We're back again for Saturday's long-awaited Dan sampailah kita di sesi sprint race event untuk MotoGP Austria dan Luca Marini start dari pole position. Marco Bezzecchi kedua, Jorge Martin start ketiga. Lagi-lagi Luca Marini ngeberikan kejutan di sesi kualifikasi. Oke, start pertama nggak menjamin Marini bisa meraih kemenangan karena ini balapan hujannya pasti bakal beda dengan apa yang telah dilakukan di kualifikasi dengan cuaca kering. Semua butuh perubahan setup dan juga strategi. Oke, kembali dengan Asep di starting grid dan saatnya kita bersiap-siap. Dan jangan lupa kompon soft untuk jenis intermediate dan jangan lupa bensin kita kurangin supaya motor bobotnya lebih ringan untuk kita kendalikan. Langsung saja kita mulai race sprint kali ini. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Austrian Grand Prix round ke-12. It's on the way. Dari sisi luar lintasan, Surasep mencoba untuk mengambil banyak posisi namun belum terjadi. Oke, nampak jelas rombongan rider berdempetan. Bayangin, hingga 7 rider bersandingan cuy. Dan sekarang kita mengambil outside lah, kita block pas langsung Brad Binder yang merupakan pembalap tim Akamsi. Luar biasa, Surasep berhasil masuk di tempat kelima. Saat ini ada hal yang baru, ada Alex Marquez di depan kita. Apakah efek dari gas-gas KTM sehingga Alex Marquez bisa sekuat ini untuk MotoGP Red Bull Ring? Hati-hati guys, ini legend parah. Dan sekarang Luca Marini masih menjadi pimpinan race. Akankah Luca Marini bisa meraih kemenangan untuk pertama kalinya setelah kemarin Darren Binder di MotoGP Assen? Let's go. Exit corner, tikungan ke-8. Perlahan masuk, hati-hati, stay in the line. Dan kini menuju last sektor. Alex Marquez masih mendefend dan Surasep mendapatkan satu peringatan tipis banget sama track limit. Dan kini Alex Marquez sudah kita overtaking dan Asep masuk di tempat keempat. Sementara waktu Ducati Prima Pramac Racing menghantarkan kedua balapnya di podium. Sekarang fokus kita kepada Marco Bezzecchi di first corner. Masih belum bisa, tahan dulu, santai dulu. Masih ada 2,5 lap lagi. Oke, Marco Bezzecchi melebar sehingga Asep Surasep berhasil memanfaatkan kesalahan Marco Bezzecchi tadi. Bukan tidak mungkin Asep Surasep bisa merebut atau meraih posisi pertama di MotoGP Sprint kali ini. Oke, Luca Marini masih bertarung dengan Enea Bastianini dan Luca Marini mendefend, namun di exit corner kita berpeluang 3 rider side by side hingga akhirnya menyisakan Ducati saja yang di barisan depan. Enea sekarang take the lead.
Hati-hati, ini tikungan sangat sedikit sekali karena kapan kita ngelakuin pengereman terlalu lambat malah bisa berakibat fatal. Oke, ini ya masih mendefend serangan dari Asep Surasev dan kini ini ya masih terus bersikeras untuk menahan laju dari Asep Surasev. The Black Mamba kini menyerang. Ini ya Bastian ini melebar sehingga ini ya kembali melawan balik. Luar biasa. Aksi sebuah perlawanan dari Italian Riders yang cukup menggemparkan barisan depan dan kini Asep melawan kembali. Oke, masuk ke tikungan 10. Ini datang dari sisi luar racing line namun di last corner Asep masih mampu menahan dan terus menahan bersikeras agar bisa meraih posisi pertama. Let's go, lap ketiga. Main stride, Asep Surasev menjadi fastest lap, namun Raul mengambil alih fastest lap kita. Sangat disayangkan kita kehilangan titik pas breaking point sehingga cukup melebar. Namun MotoGP Stewart melihatnya sebagai sebuah insiden racing semata. Oke, ini datang lagi, hati-hati ke fokus ke fighting. Sementara Red Luca Marini masih stay di tempat ketiga. The Beast versus The Black Mamba. Oke, exit corner. Cuaca hujan parah. So far so good, nggak ada insiden lagi. Semua aman tenteram. Semua berusaha ekstra hati-hati supaya nggak ngebikin kesalahan. Hingga sekarang balapnya bisa berjalan mulus dan oh my goodness, Matt, ini ya Bastian yang tetap mengovertaking. Namun akhirnya Asep Surasev kembali mampu melawan balik serangan dari ini ya Bastian ini tadi. Sangat tidak terduga serangan dari Enea Bastian ini sedikit membuat Asep Surasev mengalami henti detak jantung sementara karena shock. Tiba-tiba Enea menyerang dari inside line dengan cara yang sangat cepat sekali, super agresif. Tapi beruntungnya tidak ada crash yang terjadi akibat ulah dari Enea tadi. Let's go, come on kawan-kawan. 3 lap sudah kita lewati dan tinggal 1 lap lagi di MotoGP Sprint Race Event. Dan cukup melebar dan sekarang kita kembali dan main straight kita lewati. Lap keempat kita masuki menuju first corner. Tire braking, stay in the line, nice sekali, luar biasa. Namun Enea kembali datang menyusul kita. Hati-hati, inilah dia lawan utama kita di MotoGP Red Bull Ring. Tikungan chicane, tikungan kedua, tikungan ketiga, exit corner kembali menuju tanjakan alias tikungan keempat. Entry kembali. Nah terkadang gue ngerasa kangen sama layout baru dari sirkuit Red Bull Ring. Karena kalau kita ngemainin layout baru dari track ini cenderung ngebosenin, tidak seseru waktu layout lama yang kita bisa full gas hingga di tikungan 3. Dari turn 1 ke turn 3 kita bisa full gas banget dan Enea datang lagi kawan-kawan. Sangat mengejutkan. Kedua kalinya Enea Bastian ini melakukan overtaking di tempat yang sama. Namun akibatnya karena Enea terlalu maksa sehingga dia melebar dan tidak bisa atau dia tidak berhasil untuk memblok pas Asep Surasev sehingga sebuah perlawanan balik alias switchback dari Asep bisa dilancarkan dan kini Asep kembali menjadi race leader. Last sector MotoGP Sprint Race Event, entry corner. 2 tikungan terakhir, Enea datang menyerang, namun di last corner Enea masih belum bisa menyerang kembali. Kemudian di exit corner menuju finish line, here we go, Ducati Grace ini crossing the line dan Asep memenangi MotoGP Sprint Race Event. The Black Mamba kembali merajai barisan depan. 3 besar, Asep, Enea dan juga Luca Marini. Di posisi paling angker ada Dakos, ada juga si Jack Augusto Fernandez. Dan di klasemen kita masih di tempat kedua. Namun gap kita semakin rapat dengan Maverick Vinales hingga berjarak 20 poin saja yang semula 32 poin. Oke, langsung saja kita berselebrasi untuk podium MotoGP Sprint di sirkuit Red Bull Ring.
Good morning to all MotoGP fans. The famous Red Bull Ring Bull seems to be watching over the circuit, which is about to be the stage for the Austrian Grand Prix. Dan sampailah kita di main race event MotoGP Red Bull Ring. Cuaca sunny dengan suhu yang sangat-sangat bagus sekali. Medium soft akan kita gunakan dan langsung saja kita mulai main race event di round ke-12. Let's go. To the Austrian Grand Prix. Oke semua, dan inilah dia main race event. Saatnya race di MotoGP Red Bull Ring round ke-12. Lampu padam, it's on the way. Dan langsung saja kita mulai menuju first corner. Luca Marini take the lead, dan di first corner Asep mencoba mengovertake dari sisi luar racing line, namun belum bisa hingga di exit corner. Menjelang tikungan chicane, Asep Surasep merangsak di pengereman tikungan 2, tikungan 3, dan kini Surasep menempati tempat keempat. Oke, Maverick Vinales kita langsung overtaking dan side by side terjadi. Hati-hati, inilah dia waktu yang tepat untuk mengovertaking Maverick Vinales, dan kini RSGP sangat kalah dengan Ducati Gresini. Memasuki tikungan 5, Luca Marini mendefense jalur kita. Oke, tidak masalah. Namun di exit corner, Asep mengovertaking Luca Marini. Dan akhirnya Surasep the Black Mamba di cuaca panas sekalipun bisa untuk menghajar Luca Marini sebagai pole position tadi. Oke, sorry sekali ada kontak dengan Marco Bezzecchi. Oke, tahan-tahan, tikungan ke-8, kemudian exit corner, dan inilah dia guys, last sector, lap pertama segera berakhir. Marco Bezzecchi menahan kuat, namun di pengereman, astaga, kita ngebikin mistake. Posisi stang kita kurang pas untuk pengereman, sehingga kita malah ke arah kiri racing sehingga cukup melebar. Saat ini dari sisi kiri Asep menyerang dan side by side terjadi. Marco Bezzecchi kita overtaking, namun di first corner Bezzecchi kembali datang menyerang, dan Surasep mengambil alih posisi pertama di exit corner. Sebuah battle yang sangat sengit sekali jelang tikungan pertama tadi antara Marco Bezzecchi dan juga Asep Surasep, yang mana mereka berdua saling side by side adu overtaking hingga akhirnya Surasep yang paling unggul dan menjadi pimpinan race mulai saat ini. Sangat luar biasa pertarungan di antara mereka berdua, pembalap muda di MotoGP. Dan inilah yang sudah kita bicarakan tadi, hasil balapan tidak ada kaitannya dengan hasil kualifikasi. Memang dari segi posisi, kualifikasi dan bisa start terdepan itu merupakan bantuan yang cukup bagus untuk kita bisa meraih kemenangan. Namun start ke belakang bukan berarti kita nggak bisa meraih kemenangan, justru itu menambah kesan challenging. Sebuah tantangan tersendiri bagi tiap pembalap yang bisa atau memiliki keinginan kuat untuk meraih kemenangan seperti Asep ini, yang sekarang akhirnya Asep bisa menjadi race leader. Dan gokilnya lagi, di balapan kali ini kita benar-benar sangat menggunakan ban yang sangat tidak biasanya, karena kita di balapan kali ini itu menggunakan jenis ban yang sangat berbeda. Ini pertama kalinya gue menggunakan kompon ban kombinasi yang sangat aneh. Ini sangat berbeda. Ini merupakan kombinasi ban yang baru kita pakai di balapan kali ini sepanjang karir di MotoGP 24. Yang mana di balapan kali ini kita menggunakan kompon ban depan itu kompon ban yang lebih keras, karena dari segi sirkuit MotoGP Red Bull Ring ini itu ngebutuhin pengereman keras. Jadi sehingga kita ya perlu banget yang namanya ban dengan kompon yang lebih keras. Jadi kita menggunakan medium depan, sedangkan belakang itu kita menggunakan ban soft. Kenapa menggunakan ban soft? Karena kita butuh ban yang ngegigit banget, yang punya grip tinggi untuk ngedorong kemampuan dari Desmos edisi. Kita pengen power gede, oke. Kita butuh akselerasi gede, oke, tapi kalau bannya nggak bisa ngegigit dengan sempurna atau gripnya kurang perfect, itu malah ya bottleneck, kurang optimal. Makanya kita hari ini menggunakan kompon ban soft belakang agar tarikan motor kita lebih powerful lagi, langsung kencang di exit corner. Ya meskipun resikonya kalau pakai soft belakang itu bakal sering kehabisan ban, tapi sebisa mungkin kita bakal menjaga dengan
bermain halus, tidak tergesa-gesa ketika lagi sementara exit corner. Namun ya apa boleh buat jika kita lupa akan kita menggunakan kompon ban soft. Soalnya kapan kita udah dalam posisi kepepet itu kadang kita ya langsung full gas aja tanpa tahu kita harus menghandle atau menjaga ke posisi ban kita. Oke guys, sekarang lap keempat. Oh, Marco Bezzecchi menyerang kita. Astaga, kasar sekali. Satu sentuh dari Marco Bezzecchi yang mengacaukan pengereman kita atau entry corner kita. Oke, tikungan chicane. Masih Marco Bezzecchi di belakang. Dia bersikeras menyerang kita kawan-kawan. Tikungan keempat, entry corner. Exit kembali, full gas kembali. 0,5 gap dengan Marco Bezzecchi. Tapi di sini biasanya Marco Bezzecchi akan datang menyerang. Hati-hati, dan inilah dia entry corner. Tikungan kelima, finally tidak ada overtaking dari Marco Bezzecchi. Dan gokilnya Marco Bezzecchi menjadi fastest lap of the race. Marco Bezzecchi datang dari sisi luar racing line kita. Kemudian entry corner kembali. Tikungan ke-8, hati-hati, inilah dia, exit kembali, full gas from Surasep. Memasuki tikungan 10, 2 tikungan terakhir sebelum lap kelima. Masih Marco Bezzecchi di belakang kita. Serangan Marco Bezzecchi tidak ada henti-hentinya, sangat kuat sekali hingga sekarang menjelang lap kelima. Here we go. Menuju first corner, Marco Bezzecchi di belakang. Dan dia masih belum mampu untuk melancarkan aksi overtakingnya kepada Asep Surasep. Dan saat ini yang menjadi fastest lap adalah Maverick Viñales. Masuk ke kiri. Marco Bezzecchi datang menyerang, namun kini Maverick juga akan sepertinya datang ikut bertarung di barisan depan. Benar saja, Viñales mulai bertarung melawan Marco Bezzecchi. Exit corner, Maverick masih berduel dengan Marco Bezzecchi. Kemudian di penghujung lurusan menjelang tikungan 5 kita mencoba late break. Kita cukup late break di sini. Hati-hati semoga nggak ngelebar. Nice sekali, sangat-sangat mantap. Kita ngelakuin pengereman sangat bagus sekali dengan sangat-sangat late breaking karena jarang kita bisa ngelakuin late breaking di tikungan tadi dengan sangat perfect quick. Kebanyakan waktu gue ngelakuin pengereman late braking di tikungan tadi itu keseringan kita jatuh atau mungkin bablas keluar area gravel. Nah, kapan kita bisa pas banget nge-braking dengan cara late braking, kita dapat apex-nya itu kayak sesuatu yang satisfying banget buat kita, serius. Oke, 2 tikungan terakhir, masih Maverick di tempat kedua. Sepertinya, oh my goodness mate, Marco Bezzecchi terjatuh. Fokus kita langsung kebagi sehingga Maverick Viñales mengambil alih posisi pertama. Side by side terjadi lagi di tikungan pertama lap ke-6. Viñales kita defend dan di exit corner Maverick gagal mengovertaking. Siapa sangka Marco Bezzecchi yang sedari awal bertarung hebat dengan Asep Surasep terjatuh dengan begitu mudahnya. Apakah hal itu? Wah, Luca Marini pole position jatuh juga. Dalam waktu yang berdekatan kita bisa melihat 2 pembalap mengalami sebuah insiden yang tidak diinginkan, yakni crash. Dan parahnya Luca Marini out of the race. Oke, entry corner, tikungan ke-5. Wow, Maverick Viñales menyerang juga dengan cara yang kasar. Sangat memaksakan diri sehingga kini Maverick Viñales terjatuh juga. Itu kalau gue jadi Viñales tadi nggak akan gue ngelakuin hal semacam itu. Apalagi itu posisi dari curve-nya yang bagian dalam itu agak lebih tinggi daripada curve pada umumnya. Sehingga kapan kita sampai salah ngambil racing line di curve itu atau tikungan itu ngebikin kita terjatuh. Dan saat ini serangan datang dari Enea Bastian. Ini langsung kita switch back kembali di 2 tikungan terakhir dan inilah dia last corner. Oke, exit corner. Sepertinya Fabio Quartararo diganjar long lap penalty. Dan inilah dia lap terakhir, lap pamungkas untuk MotoGP Red Bull Ring Spielberg.
musuh kita sekarang adalah Enea Bastianini. Dua rival kita, Marco Bezzecchi dan juga Maverick Vinales, sudah tumbang lebih dulu. Last lap akan menjadi penentuan yang akan meraih kemenangan di MotoGP Red Bull Ring. Kira-kira siapakah yang akan merebut kemenangan tersebut antara Enea dan juga Asep Surasep? Let's go, RHD on. Menjelang tikungan 5, kita breaking di sini. Hati-hati, serangan dari rival di belakang akankah datang dan sepertinya tidak terjadi. Aman, clear, oke guys, come on. Dua sektor tersisa di lap terakhir ini. Semoga saja Asep tidak ngebikin sebuah kesalahan. Kita harus sebisa mungkin memaksimalkan potensi dari Desmo Cdc meskipun versi lawas, yakni Desmo GP 23. Tikungan 9, last sektor, dua tikungan terakhir. Inilah dia, satu tikungan lagi kawan-kawan. Come on, main race event MotoGP Red Bull Ring Austrian Grand Prix. Dan inilah dia Ducati Grace ini crossing the line, nyaris saja Bastianini datang overtaking. Oke, akhirnya usai sudah race MotoGP Red Bull Ring alias round ke-12. Asep Surasep berhasil keluar sebagai juara di race kali ini. Enea kedua dan Miguel Oliveira ketiga. Jorge Martin, Brad Binder melengkapi 5 besar. Marco Bezzecchi ke-12 dan untuk Luca Marini dia out of the race bersama dengan Maverick Vinales. Marc Marquez ke-14 dan Acosta di urutan ke-16. Ya agak sedih tapi juga cukup senang karena dengan crashnya Maverick Vinales, Marco Bezzecchi itu makin mempermudah peluang kita untuk merebut kemenangan di balapan kali ini. Dan sedihnya ya karena mereka nggak bisa bersaing sama kita hingga akhir balapan. Kemudian karena Maverick Vinales crash dan dia 0 poin, otomatis di klasemen kini Asep Surasep menjadi race leader meskipun hanya unggul 5 poin saja. Ini pun karena Vinales terjatuh. Bayangin kalau Vinales nggak jatuh dan dia finish di podium, pastilah kita akan di tempat kedua. Masih di bawah dari Maverick Vinales. Tapi jangan senang dulu, masih panjang perjalanan, ini baru round ke-12. Masih banyak balapan yang belum kita lalui yang pastinya bakal banyak kejutan nantinya. Oke, di klasemen tim Ducati Grace ini akhirnya naik di posisi kedua. Bahkan Red Bull KTM pun juga naik di tempat ketiga. Alhamdulillah. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir. Untuk episode selanjutnya, thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa. With the live coverage where the 3 podium finishers have just arrived. The winner is over the moon and is rightly indulging in celebrations with his team members. We're back live from the circuit for the podium ceremony. These 3 riders ran a truly outstanding race and they really deserve all the affection from the crowd in the stands.